Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Formasi seperti ini akan cukup untuk menimbulkan keributan besar dimanapun kemunculannya di Blue Wind Empire. Muncul di tempat kecil dan terpencil ini bisa digambarkan sebagai hal yang tak terbayangkan. Yunce mengangkat kepalanya dan melihat 5 titik hitam dari langit utara terbang ke arahnya dalam sekejap. Setelah mencapai alam mendalam langit, seseorang akan dapat berlatih teknik mengambang mendalam, dan terbang melintasi langit. Tidak diragukan lagi, kelima orang ini seperti yang dikatakan Jasmine, mereka benar-benar praktisi super kuat dari alam mendalam langit. Kecepatan terbang kelima orang ini tidak cepat, karena hanya setelah waktu yang lama berlalu mereka akhirnya melewati Yunce. Ketika mereka menyadari bahwa seseorang sedang memperhatikan mereka, dua orang di antara kelompok itu sedikit mengalihkan pandangannya ke bawah dan melirik Yunce. Tapi mereka hanya meliriknya, lalu mengalihkan pandangan mereka. Tiga lainnya bahkan tidak repot-repot melihatnya. Seseorang yang hanya berada di alam mendalam dasar, tidak memenuhi kualifikasi untuk mendapatkan perhatian atau kepedulian langsung. Setelah mereka terbang lebih jauh, Yunce sedikit merenung, dan kemudian segera mengambil keputusan. Dia segera menyimpan semua bahan obat yang dia kumpulkan, beberapa hari ini, ke dalam Sky Poison Pearl. Dia kemudian mengganti pakaiannya dan mulai berlari ke arah yang dituju oleh 5 praktisi kuat alam mendalam langit. Apa yang sedang kamu lakukan? Jasmine bertanya sambil merajut alisnya. Tentu saja, mencoba mengejar kelima orang itu. Yunce dengan cepat berkata tanpa menghentikan langkahnya. Jangan bilang padaku, kamu ingin mengejar dan memohon agar mereka menerimamu sebagai murid mereka. Jasmine berbicara dengan mengejek. Bagaimana mungkin? Saya sudah memiliki Jasmine sebagai tuan kecil saya. Bagaimana saya bisa menyukai orang lain? Yunce segera melontarkan kata-kata yang menyanjung, lalu dia menyeringai dan berkata, alasan yang paling mungkin mengapa orang-orang kuat di Sky Mendalam Realm benar-benar muncul di sini, adalah karena mereka ada di sini untuk semacam binatang mendalam. Kemungkinan besar ia adalah binatang buas tingkat tinggi juga, jika tidak, ia pasti tidak memerlukan 5 praktisi kuat di tingkat alam mendalam langit untuk menyerang bersama. Binatang buas tingkat tinggi memiliki harta karun di sekujur tubuhnya, jika mampu membunuhnya, mereka pasti akan mendapatkan imbalan yang sangat besar. Lalu, bagaimana kamu tahu kalau mereka tidak lewat begitu saja? Jasmine berbicara sambil menatapnya dengan sisi matanya. Ini sangat sederhana. Karena kecepatan penerbangan mereka lambat, cukup lambat bahkan saya pun bisa mengejarnya. Tidak peduli bepergian atau berburu harta karun, suasana hati mereka harusnya sangat penting, dan kecepatan mereka tidak boleh selambat ini. Oleh karena itu penjelasan terbaiknya adalah mereka akan menghadapi binatang buas yang sangat kuat, dan target mereka sudah sangat dekat. Karena itu mereka memperlambat kecepatan dan mendekat dengan hati-hati, menggunakan waktu ini untuk berdiskusi dan menyusun strategi. Meski begitu, apa yang bisa kamu lakukan setelah berhasil menyusul? Binatang mendalam yang membutuhkan kerjasama dari 5 praktisi alam mendalam langit, pasti binatang mendalam langit tingkat tinggi. Tingkat pertempuran itu pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak bisa Anda ikuti. Apakah kamu menuju ke sana untuk menjadi umpan meriam mereka? Jasmine berkata dengan sedikit meremehkan. Jika tidak salah, dan pada akhirnya berhasil, setidaknya aku bisa mendapatkan sesuatu dari ini, kan? Sebagai contoh, mereka hanya dapat mengambil inti yang sangat besar, mata, cakar dan gigi dari binatang. Saya tidak percaya mereka akan mengambil semuanya tanpa meninggalkan sedikit pun kulit dan daging. Kata Yunce sambil tersenyum. Kau sungguh menyebalkan. Jasmine dengan dingin mendengus. Kecepatan terbang 5 orang di udara menjadi semakin lambat, seperti yang dihipotesiskan dengan jelas oleh Yunce, mereka semakin dekat ke tujuan sasaran.
Yunce mengikuti dari jauh, tapi dia tidak terlalu ingin ketahuan. Karena bahkan jika dia ketahuan, karena dia hanya berada di alam mendalam dasar tingkat keempat, mereka tidak mau repot-repot menatapnya sama sekali, dan mungkin terlalu malas untuk peduli. Binatang mendalam yang baru lahir dan penuh kekerasan yang aktif di depan, mereka yang di bawah tingkat alam mendalam dasar 10 tidak boleh masuk. Tanda peringatan tua muncul di depan Yunce. Pegunungan Naga Merah sangat besar, dan saat seseorang melangkah lebih jauh ke pegunungan, binatang buas yang dalam menjadi semakin ganas. Tapi secara keseluruhan, binatang buas yang sangat besar di pegunungan Naga Merah tidak terlalu kuat, tapi mereka masih bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh praktisi tingkat Yunce. Tidak lama setelah berjalan terlalu jauh, lebih banyak tanda peringatan muncul di depan satu persatu. Binatang mendalam tingkat tinggi yang aktif di depan, di bawah alam mendalam yang baru lahir tingkat 5 silakan pergi dengan cepat. Sepanjang jalan, Yunce telah menemukan 5 tanda peringatan. Namun, tanda peringatan terakhir diberi label dengan ukiran kata-kata berwarna merah darah. Wilayah terlarang Naga Merah. Ini hanya 4 kata, tapi mengandung ketegangan yang cukup untuk membuat jantung seseorang berdebar-debar. Semua orang yang menghuni kota hutan Qian tahu bahwa area di depan adalah area tabu yang tidak boleh dimasuki, karena dari semua orang yang masuk, tidak ada yang kembali hidup. 5 orang di atas di udara juga berhenti saat ini. Dipisahkan oleh jarak yang jauh, Yunce samar-samar mendengar suara percakapan mereka. Apakah di sekitar sini? Benar, wilayah berwarna merah di depan itu, seharusnya menjadi sarang naga api itu. Apakah kamu yakin telah menyelidiki kekuatan naga api yang sebenarnya dengan jelas? Binatang mendalam langit tingkat 10. Seharusnya tidak ada kesalahan, dengan tetua senior di sini, tidak ada alasan kita tidak bisa membuangnya. Jika kita bisa mendapatkan inti mendalam dengan atribut api, maka kita pasti bisa membiarkan seni surga pembakaran Tuan Muda membuat terobosan. Jika berhasil, di turnamen pemeringkatan Blue Wind berikutnya, kami akan memiliki kepercayaan diri untuk maju lebih dulu dari Sekte Xiao dan bahkan Frozen Cloud Asgard. Seni membakar surga. 4 kata ini membuat Yunce merasakan getaran di sekujur tubuhnya. Kelima orang ini, sebenarnya berasal dari salah satu dari 4 sekte besar Kekaisaran Angin Biru, klan surga terbakar. Pantas saja lineup seperti ini bisa keluar di waktu yang bersamaan, mereka sebenarnya adalah orang-orang dari salah satu dari 4 sekte besar. Salah satu dari mereka bahkan adalah seorang tetua senior, yang berarti bahwa pengaturan 5 orang ini dapat dianggap sebagai kekuatan inti dalam klan surga terbakar. Dan tujuan mereka datang ke sini sudah pasti untuk seekor binatang buas yang sangat kuat. Binatang mendalam langit tingkat 10 yang keluar dari mulut mereka, apakah itu, naga merah, dari pegunungan naga merah yang tercatat dalam legenda? Sepertinya seseorang selalu mengikuti kita. Itu hanya bocah cilik dari alam mendalam dasar. Mungkin karena ini pertama kalinya dia melihat teknik mengambang yang mendalam, jadi dia dengan ceroboh mengikuti kami. Jika dia benar-benar ingin mati seburuk itu, tidak perlu menunggu naga api menyerang, aku bisa mengirimnya ke neraka sekarang. Mengganggu orang seperti bocah di alam mendalam dasar, apakah kamu tidak peduli dengan integritasmu? Bagian dalam hati Yunce tiba-tiba menjadi dingin. Meskipun dia sangat berhati-hati dalam mengikuti sepanjang jalan, namun ternyata, dia masih ditemukan. Lagi pula, pihak lain semuanya berada di alam mendalam langit yang menakutkan. Dengan diam-diam menarik napas, langkah Yunce mundur ke belakang, hatinya mengembangkan keinginan untuk mundur. Bagaimanapun juga, saat ini, kekuatannya terlalu lemah, cukup lemah untuk tidak memiliki kualifikasi untuk melakukan petualangan. Jika dia sedikit ceroboh, dia harus membayar dengan nyawanya. Ketika dia mundur beberapa langkah dan mulai pergi, jantungnya tiba-tiba melonjak.
Dia bahkan samar-samar bisa mendengar suara yang datang dari hatinya. Ini, jantungnya berdebar kencang lagi. Di dalam hatinya, perasaan yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul, kemudian menjadi semakin intens. Perasaan ini adalah, Yunce meletakkan tangannya ke dadanya, kebingungan muncul di wajahnya, ada sesuatu, memanggilku. Yunce berbalik dan melihat ke arah selatan. Perasaan yang tidak dapat dipahami ini jelas datang dari arah itu. Perasaan ini sangat halus, meskipun itu adalah semacam perasaan ilusi dan aneh yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, hatinya bahkan tidak dapat menimbulkan sedikit pun keraguan atau penolakan. Apa yang salah denganmu? Jasmine bertanya ketika dia mendeteksi kelainannya di Sky Poison Pearl. Di sana, sepertinya ada sesuatu yang memanggilku, kata Yunce dengan kulit yang tenang, sambil melihat ke arah selatan. Memanggil, suara Jasmine dipenuhi kejutan. Tidak mungkin salah, itu ada di sana. Alis Yunce sedikit menyatu, pada akhirnya, benda apa itu? Apakah itu semacam teknik menyihir yang khusus? Itu tidak benar. Tidak hanya kesadaran yang bereaksi, vena mendalam juga. Tidak, saya harus pergi ke sana dan melihatnya. 5 orang di udara sudah melanjutkan perjalanan. Jika dia terus maju, binatang buas apapun yang melompat keluar bisa mengakhiri hidupnya. Jika orang-orang klan surga terbakar mengetahui bahwa dia masih mengikuti, mereka mungkin menganggapnya sebagai penghalang dan membunuhnya. Setelah ragu-ragu, Yunce mengatupkan giginya dan mengeluarkan Star Concealing Grace terakhir dan menggenggamnya di tangan kirinya. Setelah melepaskan cengkeramannya, itu sudah berubah menjadi Star Concealing Pellet yang jernih. Menelan pelet penyembunyi bintang, tubuh Yunce segera menghilang, seolah-olah telah berubah menjadi kabut. Tanpa bayangan atau bentuk, Yunce mengambil langkah terbuka, dan dengan cepat bergegas maju. Saat dia melangkah ke wilayah terlarang naga merah, gelombang panas kering yang terik tiba-tiba muncul di wajahnya, membuat Yunce kehilangan napas dalam sekejap. Di depan, ada gunung kecil yang kelihatannya tidak terlalu tinggi. Dia buru-buru bergegas dan berhenti di puncak gunung, dan melihat ke depan dengan alis yang dirajut. Dalam pandangannya, muncul sebagian besar wilayah berwarna merah tua. Di tengah-tengah wilayah itu, terdapat sebuah gua raksasa setinggi hampir 100 meter, lingkungan tandus tanpa sehelai rumput pun yang tumbuh. Untaian gas putih panas dan bara api dimuntahkan dari celah-celah tanah dan gua-gua dari waktu ke waktu, seolah-olah baru saja dibakar oleh api surgawi. Kelima orang dari klan surga pembakaran juga telah tiba di atas puncak gua sekarang. Posisi Yunce sekarang, akhirnya memungkinkan dia untuk melihat dengan jelas wajah kelima orang itu. 4 dari 5 orang itu tampak berusia sekitar 50 tahun, dengan sulaman api merah di jubah kain mereka. Adapun orang di tengah, janggutnya sudah benar-benar putih, dan kulitnya tenang, tetapi setiap bagian tubuhnya memancarkan gelombang aura menakutkan yang membuat Yunce tercekik. 5 alam mendalam di langit, yang di tengah, adalah praktisi yang sangat kuat yang sudah setengah langkah ke alam kaisar yang mendalam. Agar klan langit terbakar mengirimkan formasi mengejutkan seperti itu, sepertinya inti mendalam naga api memang sangat penting bagi mereka. Sepertinya informasinya benar. Di dalamnya, terdapat binatang buas yang sangat besar dengan atribut api. Pria parubaya di paling kanan berbicara dengan tatapan tegas. Jangan bertindak sembarangan. Gua ini mungkin memiliki misteri dan jebakan yang tidak dapat diprediksi, masih lebih baik memancing naga api ini keluar dari gua. Kalau begitu biarkan aku melakukannya. Pria parubaya paling kiri maju selangkah dan mengayunkan tangan kanannya, kemudian, emas gelap yang panjangnya lebih dari 3 kaki muncul di tangannya yang terkepal. Senjata utama Sekte Burning Heaven adalah pedang bermata satu, oleh karena itu, salah satu teknik utama mereka disebut pisau pembakaran surga. Saat seni pembakaran surga disalurkan, bilahnya menyulut api, saat api mengikuti bilahnya,
kekuatannya sangat mengejutkan. Ketika pria parubaya itu mengangkat pedang panjangnya, tubuh pedang itu segera menyala dengan nyala api saat dia dengan ganas membelah ke bawah saat dia melolong. Api berbentuk naga yang sangat tebal terbang keluar dari bilahnya, disertai gelombang panas yang menyengat dan desiran angin, ia menyerbu ke arah depan gua raksasa itu. Saat benda itu jatuh ke tanah dengan suara yang menggelegar, api berbentuk naga itu tiba-tiba meledak keluar. Sebuah kawah sedalam lebih dari 10 meter langsung terlempar ke tanah yang sebelumnya rata, dan aura terbakar menyebar ke 4 arah. Bahkan keseluruhan gua raksasa itu, sedikit bergetar. Tiba-tiba, suara gemuruh yang sangat keras hingga menyebabkan bumi berguncang dan langit bergetar, datang dari dalam gua besar itu. Meskipun Yunce berada cukup jauh, kedua telinganya langsung menjadi tuli setelah mendengar suara seperti guntur ini. Bersamaan dengan suara gemuruh, tiba-tiba muncul cahaya yang menyala-nyala dari dalam gua. Kemudian disusul dengan munculnya pilar api setebal puluhan meter yang melesat menuju 5 di langit. Bermil-mil daerah sekitarnya dipenuhi gelombang udara panas yang menyengat. Wajah Yunce langsung dipenuhi sensasi terbakar yang menyakitkan. Dia diam-diam terkejut di dalam hatinya, tampaknya legenda naga api ternyata benar. Bahkan jika itu bukan naga, itu pastilah binatang mendalam api dengan tingkat yang mengerikan. Hanya binatang buas tingkat terendah yang menghuni pegunungan naga merah yang tidak mencolok ini, namun yang mengejutkan, ia benar-benar menyembunyikan keberadaan menakutkan semacam ini. Minggir! Pilar api yang tiba-tiba muncul juga mengejutkan mereka berlima karena mereka dengan cepat menyebar ke berbagai arah saat masih di udara. Pilar api perlahan menghilang tinggi di langit hanya setelah melompat beberapa ratus meter. Pada saat itu, di depan gua, siluet seekor naga yang sangat besar mulai terlihat. Dengan ketinggian yang mencapai 100 kaki dan seluruh tubuh berwarna merah tua, seperti baja panas membara, sayap dan ekornya yang sangat besar menyala dengan api yang berkobar. Ketika naga itu mengangkat kepalanya, kedua mata merah, dan ia benar-benar berbicara dalam bahasa manusia. Manusia yang berani, sungguh tidak sopan untuk berani menyinggung dan menerobos wilayah raja ini. Suaranya berat dan kasar, namun terlebih lagi memancarkan martabat yang membuat jantung berdebar-debar. Tetua senior dari klan langit terbakar melangkah maju, dan berkata dengan berpura-pura. Saya tidak menyangka bahwa di tempat terpencil dan tanpa nama ini, sebenarnya ada seekor naga api yang bersemayam, namun, dengan tubuh mulia dan kekuatan yang memikat, tinggal di tempat seperti ini terlalu rendah hati bagi Anda. Setelah kami mengambil inti mendalammu, kami pasti akan menampilkan kekuatanmu di puncak kekaisaran angin biru, bagaimana menurutmu? Tetua senior Burning Heaven Clan, Fan Molly, memiliki watak arogan. Dia tidak mengobrol bahkan setengah kalimat dan menyatakan tujuannya. Sikapnya semakin menunjukkan bahwa dia bertekad untuk menang, seolah inti naga api sudah ada di sakunya. Dari energi mendalam yang diberikan naga api, itu seharusnya adalah binatang mendalam langit tingkat 9, tidak berbeda dengan kecerdasan yang dikumpulkan. Namun dia, Fan Molly, telah tetap berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam langit selama 7 tahun. Sebagai seseorang yang setengah langkah ke alam kaisar mendalam, adalah mungkin baginya untuk menjatuhkan naga api ini sendirian. Dan lebih jauh lagi, ada 4 praktisi Sky mendalam realem yang kuat dari klan yang sama tepat di sampingnya. Pada saat yang sama, seni mendalam klan mereka, seni surga pembakaran, memungkinkan mereka mampu menekan binatang buas dengan atribut api. Kata-kata Fan Molly benar-benar menyulut amarah naga api. Api dari sayap dan ekornya langsung terbakar dengan lebih kuat, dan suhu di daerah sekitarnya meningkat tajam seiring dengan amukannya. Manusia yang tak pernah puas, Anda akan membayar harga tertinggi atas kesombongan dan keserakahan Anda. Raja ini akan membakar kalian semua menjadi debu. Saat sayap naga api yang marah itu mengepak,
tubuh api raksasa itu terbang ke udara dan langsung menyerang kelima orang di udara. Serang! Dengan raungan rendah dari tetua senior, kelima orang itu dengan tergesa-gesa berpencar, masing-masing di 5 posisi di sekitar naga api. Ketika naga api meraung keras, 5 api berwarna merah tiba-tiba keluar dari tubuhnya seperti ledakan, berubah menjadi 5 api berbentuk naga dan menggerogoti kelima orang tersebut. Panas terik membuat Yun Ce berkeringat hingga tercekik bahkan pada jarak lebih dari 1000 meter. Dengan pengecualian Fan Molly, 4 lainnya terpesona oleh 5 api berbentuk naga ketika mereka mengenai energi pelindung mereka yang dalam. Fan Molly dengan paksa menyebarkan api berbentuk naga dengan energi yang dalam, dan dengan suara gemuruh, tubuhnya menjadi bayangan saat itu langsung mendekati tubuh besar naga api dalam sekejap. Bilah panjang di tangannya menjalin banyak tebasan yang menutupi langit sejauh mata memandang, untuk kemudian membuat suara tabrakan logam yang memekakkan telinga saat tebasan itu menghujani tubuh naga api seperti badai. Naga api yang marah mengayunkan tubuhnya dengan keras, dan ekor naga besar itu menghantam Fan Molly dengan kekuatan destruktif. Fan Molly bersandar ke belakang dan dalam sekejap memasang energi pelindung yang dalam di depannya. Dengan ledakan yang keras, ekor naga raksasa itu dengan keras menabrak energi pelindung Fan Molly yang dalam, dan menghancurkan energi pelindung yang kuat menjadi berkeping-keping seolah-olah terbuat dari kaca. Fan Molly dengan cepat mundur ke belakang dengan wajah yang mengerikan, dan buru-buru berteriak, tubuhnya terlalu kuat, jangan mendekat. Saat 4 pembangkit tenaga listrik Sky mendalam realem lainnya mendengar suara itu, mereka segera berhenti dan sebilah pedang panjang muncul di tangan semua orang. Api berkobar di atas badan bilahnya. Blade pembakaran langit naga api pelaut. Blade surga yang membakar ribuan matahari yang terik. Bilah pembakaran surga tebasan pembakaran lapangan. Bilah langit yang membakar matahari terik membakar awan. Keempatnya berasal dari klan yang sama, dan lebih jauh lagi, mereka adalah saudara yang memiliki hubungan darah. Mereka tumbuh bersama dan berlatih secara mendalam bersama-sama, dan dengan demikian mereka sangat akrab satu sama lain dan pikiran mereka tersinkronisasi. Mereka mengangkat pedang panjang mereka pada waktu yang hampir bersamaan dan menebas naga api dari jarak puluhan meter. Aura pedang yang menakutkan dengan jelas menimbulkan riak di angkasa dan menekan langsung ke arah naga api. Tebasan dari kiri, tebasan dari atas, tebasan dari bawah, tebasan itu menutup semua kemungkinan jalur maju dan mundur naga api. Bang, 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 bang. Tubuh naga api sangat besar, membuat gerakannya tidak terlalu gesit. Keempat aura bilah semuanya menyusup ke tubuhnya, dan meninggalkan 4 garis bekas cahaya di permukaan tubuhnya, membuatnya agak kehilangan keseimbangan. Serangan balik Fan Molly juga tiba-tiba terjadi, tidak ada yang tahu kapan dia muncul di atas naga api, tapi tebasan yang sangat berat bertabrakan dengan kepala naga api. Naga api yang merasakan sakit mengeluarkan raungan marah dan permukaan tubuhnya tiba-tiba meledak dengan bola api besar yang menghanguskan. Gelombang panas yang terik seketika menekan kelima orang itu mundur jauh. Meskipun Burning Heaven Arts memungkinkan mereka memiliki ketahanan terhadap api dalam jumlah tertentu, mereka tidak dapat menahan semua api. Tidak memberikan ruang bernapas bagi naga api, mereka dengan cepat menekan kembali setelah didorong menjauh. Aura pedang yang sepertinya bahkan membelah ruang terbuka, dengan kejam jatuh ke bawah ke tubuh naga api lagi dan lagi. Suara aura pedang membelah udara, suara nyala api yang meledak, suara benturan yang memekakkan telinga, hampir bergema di seluruh pegunungan Scarlet Dragon saat binatang buas tingkat rendah di sekitarnya ketakutan. Bukit-bukit kecil terpotong-potong satu persatu, dan bahkan tanah dipenuhi celah yang tak terhitung jumlahnya. Yun Ce bersembunyi di bukit jauh dan menyaksikan pertempuran Sky mendalam realem sambil menahan napas. Formasi dan pertempuran semacam ini jarang terjadi bahkan dalam sejarah Kekaisaran Angin Biru dan pada saat ini, sebenarnya sedang diawasi olehnya,
hanya tingkat keempat dari alam mendalam dasar. Dia tidak berani mendekat, karena menyentuh api naga api atau aura pedang klan surga terbakar, atau bahkan gelombang residu, tidak diragukan lagi dapat merenggut nyawanya. Pertempuran menjadi semakin sengit karena suhu udara di sekitarnya terus meningkat. Kekuatan naga api tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi menghadapi 5 lawan dengan tingkat kekuatan yang sama, ia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan sejak awal. Namun, ia masih memiliki tubuh ulet yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh manusia, jadi meskipun 5 orang klan surga terbakar memegang posisi yang menguntungkan, pada dasarnya mustahil bagi mereka untuk melakukan apapun dalam waktu sesingkat ini. Sepertinya cepat atau lambat, naga api ini akan ditangkap oleh mereka. Yun Ce bergumam dengan suara rendah. Kalau begitu kamu benar-benar meremehkan naga. Jasmine berkata dengan suara sedingin es, meskipun itu hanyalah naga tingkat rendah, namun ia adalah naga sejati. Berbeda dengan naga seperti naga banjir dan naga reptil, naga sejati memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, mereka bahkan dapat menyembunyikan kekuatan mereka yang sebenarnya untuk melindungi diri mereka sendiri dengan lebih baik. Orang-orang ini mendapat kesan bahwa itu hanyalah binatang mendalam langit, sebagai hasilnya, mereka hanya mengeluarkan seseorang yang hanya setengah langkah di alam kaisar mendalam. Namun sayangnya, binatang buas asli di alam kaisar mendalam. Seluruh wajah Yun Ce penuh keheranan. Saat ini, ia hanya mempermainkan lawannya untuk menunjukkan kelemahan pada musuh, dan kemudian menarik lawannya ke dalam pertandingan maut tertentu. Saat ia memperlihatkan taring aslinya, kelima orang ini, termasuk orang yang berada setengah langkah di Emperor mendalam, seharusnya semua tidak berpikir untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Saat Yun Ce mendengar ini, hatinya terasa dingin. Naga ini secara tak terduga ternyata sangat licik. Ketika pertarungan menjadi semakin intens, pertempuran bergeser ke arah selatan, menarik mereka semakin jauh dari gua. Jelas sekali bahwa naga api sengaja melakukan ini untuk mencegah dampak pertempuran tersebut merusak gua tempat ia tinggal. Gua. Tatapan Yun Ce yang tak tergoyahkan segera tertuju pada gua. Itu memang milik naga sejati, atau bahkan lebih baik lagi, adalah gua yang dihuni oleh Kaisar Naga Mendalam sejati. Tidak diketahui berapa lama nama pegunungan naga merah muncul, tapi sepertinya tidak akan sesingkat 100 tahun saja. Ini menyiratkan bahwa naga api telah tinggal di dalam gua ini selama tidak kurang dari 1 abad. Namun masa hidup seekor naga jauh lebih lama, sehingga mereka bisa hidup 1000 tahun. Bukan tidak mungkin mereka bisa hidup melewati beberapa milenium. Seekor naga adalah tipe binatang buas yang mulia, jadi tidak mungkin ada orang yang rela tinggal di area umum seperti itu. Mungkin ada harta karun langka dan indah yang tersembunyi di dalam gua ini yang membuatnya tidak mau pergi. Biarpun tidak ada, karena dia sudah lama tinggal di sini, mungkin dia sudah melepaskan cukup banyak kulit dan sisik naganya. Karena apapun yang keluar dari tubuh naga, meskipun tertumpah, semuanya tetaplah harta karun. Saat ini dia berada di tingkat keempat dari alam mendalam dasar, pencapaian yang dia peroleh setelah jangka waktu 4 bulan. Meskipun kecepatan itu cukup mencengangkan, seperti sebelumnya, kekuatannya masih hanya terletak di ujung bawah kekaisaran angin biru. Jika di dalam gua ini benar-benar terdapat semacam harta karun yang langka, maka tidak dapat dihindari bahwa hal itu akan membawa manfaat besar bagi kultivasinya yang mendalam. Setelah dia melihat sekilas keadaan tak terlihatnya saat ini, dia tiba-tiba mengatupkan giginya, persetan. Keuntungan terbesar seringkali disertai dengan risiko terbesar. Jika seseorang takut pada hal sekecil apapun, mereka akan terus membiarkan kesempatan yang ada ini berlalu begitu saja. Mustahil bagi para pengecut untuk mencapai puncak. Selain itu, dia merasakan perasaan samar yang unik dan tak terlukiskan, bahwa benda yang memanggilnya beberapa waktu lalu,
tampaknya berada di dalam gua ini. Apa yang ingin kamu lakukan? Peringatan Jasmine bertanya ketika dia melihat Yunce muncul tiba-tiba, dengan tatapan bercahaya di matanya, saat dia menatap gua. Aku akan menyusup ke gua itu untuk melihatnya. Karena ini adalah sarang naga, mungkin ada beberapa barang bagus. Yunce perlahan beralasan. Benar saja, semua manusia tidak pernah terpuaskan. Sisa-sisa pertempuran mereka ada di mana-mana, jadi jika Anda tersentuh sedikit saja, Anda akan mati dalam sekejap. Apakah kamu benar-benar tidak peduli dengan hidupmu sendiri? Yakinlah, dengan kemampuan bersembunyi dari Star Concealing Grass, bahkan seseorang di alam kaisar mendalam tidak akan tahu apa-apa. Lokasi pertarungan mereka saat ini, sekarang jauh dari gua. Selama saya mengambil jalan memutar yang panjang di sekitar mereka, saya yakin tidak akan terpengaruh. Beberapa saat yang lalu, putri ini memberitahumu bahwa naga sejati memiliki kecerdasan yang ekstrim. Meski di tengah guanya memang terdapat semacam harta karun, namun tentu saja itu bukanlah barang yang bisa Anda peroleh dengan mudah. Tapi Yunce sudah mengabaikan keputusasaan Jasmine. Saat dia dengan hati-hati menyembunyikan sosok dan baunya, dia melewati sisi kiri gunung secara memutar dan menuju ke arah pintu masuk gua.